Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk paket B setara dengan SMP atau MTS kelas 8 dengan materi berubah untuk bertahan. Terdapat 5 pendapat mengenai pengertian perubahan sosial. Yang pertama, menurut Max Weber. Menurut buku Sociology Greetings, perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut William Cockburn, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Menurut J. Gillen dan J. P. Gillen, perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara atau metode hidup yang telah diterima, bisa karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, atau ideologi dalam kebudayaan material maupun disebabkan oleh diskusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Terakhir, menurut Kingsley Davis, pendapat Davis mengenai perubahan budaya adalah perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Adapun ciri-ciri dari perubahan sosial yaitu setiap unsur di dalam masyarakat pasti mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial dapat meliputi perubahan nilai-nilai, norma, teknologi, dan interaksi sosial. Adapun ciri-ciri perubahan sosial yaitu yang pertama ada berkelanjutan. Setiap manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Yang kedua, imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru. Maksudnya, jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lain. Mengapa demikian? Hal ini karena antar kelompok satu dengan kelompok lain akan saling mempengaruhi. Yang ketiga, ada hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, namun dapat terjadi pada keduanya, karena adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Kemudian yang keempat ada disorganisasi sementara. Disorganisasi sendiri berarti kondisi tanpa aturan atau kacau karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia di tahun 1998, kondisi itu menimbulkan banyak perubahan pada masyarakatnya. Yang terjadi di mana-mana. Perubahan sosial terjadi di mana saja, mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota. Namun, mungkin tingkat perubahannya yang berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, namun kadang kala juga dapat terjadi tanpa disengaja. Menimbulkan kontroversi. Misalnya, pada pabrik yang awalnya menggunakan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Hal tersebut akan ditentang oleh para buruh karena dengan adanya mesin maka akan terjadi pengurangan pada jumlah tenaga kerja. Penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk. Antara lain ada proses sosial, perubahan struktur, perubahan struktur, kemudian ada perubahan struktur kelompok dan segmentasi. Adapun bentuk-bentuk dari perubahan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan ini terjadi secara lambat dan terdiri dari beberapa perubahan kecil, sehingga kita tidak menyadari adanya perubahan tersebut. Pada umumnya, proses evolusi tidak menyebabkan konflik atau kekerasan dalam masyarakat karena terjadi dalam skala kecil dan akan berdampak kecil namun kumulatif. Sebagai contohnya adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Yang kedua, perubahan sosial cepat
adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat dan terjadi secara besar-besaran. Pada umumnya, proses revolusi akan menyebabkan konflik di masyarakat. Konflik ini berlangsung secara cepat dan sulit untuk dihindari, dan bahkan dapat semakin berkembang seiring berkembangnya waktu dan sulit untuk dikendalikan. Sebagai contoh adalah peristiwa revolusi industri di Inggris yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin dalam proses produksi di pabrik. Nah, kedua perubahan ini yang terjadi secara cepat dan lambat merupakan perubahan sosial yang berdasarkan waktu. Yang kedua ada perubahan masyarakat berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama ada perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini terjadi karena memang sudah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang akan melakukan perubahan. Oleh karena dihendaki, maka perencanaan matang yang dilakukan dalam perubahan ini. Sebagai contohnya adalah pembangunan jalan, pembangunan kawasan industri, dan sebagainya. Yang kedua ada perubahan yang tidak dihendaki. Perubahan yang tidak dihendaki biasanya terjadi secara spontan atau terjadi tanpa kesengajaan. Perubahan ini biasanya terjadi karena di luar jangkauan masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya adalah tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004 yang berpengaruh terhadap segala aspek pada masyarakat. Kemudian ada perubahan sosial yang berdasarkan pada pengaruh. Yang pertama ada perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar adalah perubahan yang menyangkut masyarakat luas dan membawa pengaruh atau dampak yang berarti bagi masyarakatnya. Perubahan ini mengubah hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat dan struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Contoh perubahan sosial ini adalah perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang kedua ada perubahan sosial kecil. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan ini dialami oleh salah satu unsur budaya tanpa memengaruhi unsur budaya yang lain. Sebagai contoh adalah perubahan gaya rambut serta perubahan mode pakaian yang mengikuti tren terbaru ataupun mengikuti artis idolanya. Selanjutnya ada perubahan berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama ada perubahan sosial progres. Perubahan yang menuju arah kemajuan sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, internet sebagai perkembangan teknologi dapat digunakan oleh semua masyarakat. Listrik yang masuk ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Perubahan sosial regres, yaitu perubahan sosial yang menuju arah kemunduran sehingga dapat merugikan masyarakat. Misalnya ada penggunaan obat-obat terlarang. Ataupun faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain, maka dapat menimbulkan interaksi di dalamnya berkaitan dengan kebudayaan. Interaksi tersebut dapat berupa asimilasi maupun akulturasi. Yang kedua, ada sistem pendidikan formal yang maju. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat akan cenderung berpikir secara rasional dan objektif. Yang ketiga, ada sikap menghargai karya orang lain. Dengan menghargai karya orang lain, maka seseorang akan lebih terdorong untuk melakukan penelitian dan untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Yang keempat, ada sistem terbuka masyarakat. Masyarakat dengan sistem terbuka akan lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan masyarakat yang tertutup. Masyarakat akan lebih mudah berhubungan dengan orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Kemudian ada faktor penghambat. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Kondisi ini dapat terjadi pada masyarakat yang hidup terasing dan tertutup, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat lebih mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau sehingga sulit untuk menerima kemajuan dan perubahan zaman. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing atau tidak berinteraksi dengan dunia luar akan menyebabkan pola pikir masyarakatnya menjadi statis atau tidak berubah, sehingga tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di luar masyarakatnya. Yang keempat, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru.
Sikap seperti ini banyak dijumpai pada negara-negara bekas jajahan, sehingga masyarakatnya cenderung menutup diri dan dari pengaruh-pengaruh bangsa asing. Dampak dari perubahan sosial. Yang pertama ada dampak positif. Ada teknologi yang semakin maju, terciptanya lapangan pekerjaan baru, munculnya tenaga kerja profesional, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, pola pikir yang lebih maju atau tidak kolot, tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan yang terakhir ada eratnya integrasi masyarakat. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama ada munculnya perilaku hidup konsumtif, munculnya sikap individualis, semakin maraknya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan narkoba, terjadinya kesenjangan sosial, terjadinya kerusakan lingkungan akibat dieksploitasi oleh manusia, adanya perubahan gaya hidup, dan eksistensi adat yang berkurang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.